Al-Fatihah. Natana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrahuha bini'ati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyahlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jemaah majelis ta'lim Masjid Jami' Taubah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Sabtu ini tanggal 24 Jumadis Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian malam Sabtu. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab fikih kita di halaman 153. Walal mu'allif ta'ala dhamanul ajir. Doman, artinya doman pertanggungjawaban, pertanggungjawaban. Al-ajir, al-ajir orang yang disewa gitu. Orang yang disewa, yang disewa keahliannya, disewa tenaganya gitu. Ini tanggung jawabnya apa? Al-ujara'u nau'an. Jadi ajir itu mufrad, jamaknya ujara, para pegawai-pegawai lah ya, orang-orang disewa. Itu pegawai ada dua macam. Jadi yang disewa pegawai itu namanya ajir. Orang yang gaji namanya mustajir gitu ya. Orang yang gaji, yang suruh kerja namanya mustajir. Orang yang bekerja namanya ajir. Ujara, ajir itu ada dua macam. Satu ajirun khas, ya pegawai atau orang yang bekerja khusus. Apa itu yang khusus maksudnya? Wallazi yata'aqadu ma'ahul mustajir, yaitu orang yang yata'aqadu, yang bertransaksi, ma'ahu besertanya mustajir, orang yang nyuruh kerja gitu. Orang yang nyuruh kerja namanya mustajir. Nah, orang yang disuruh kerja namanya ajir. Kalau bahasa kita ajir itu tukang. Tukang itu ajir. Yang nyuruh kerja namanya mustajir. Jadi ajir yang khusus, pekerja yang khusus adalah yang bekerja lah. Jadi transaksi ya, sama orang yang nyuruh kerja. Alal qiyami bi amalin ma. Yang
yang ditransaksikan adalah pekerjaan apa aja. Kerjaan rumah, ya, jahit, kan macam-macam, ya. Muddatan minaz zaman. Muddatan minaz zaman artinya di kontraknya disuruh kerjanya waktu yang tertentu, ya. Per hari gitu. Per hari dari satu hari 8 jam umpamanya gitu, itu kan. Jadi si ajir, ya, transaksi sama mustajir untuk melakukan suatu pekerjaan khusus, ya, ya berkaitan dengan waktu gitu, ya gitu. Satu hari berapa jam, gajinya sekian, itu namanya ajir khas, ya. Nah ini yastahiqul mustajir naf'ahu. Mustajir itu yang nyuruh dia kerja gitu, yang menyuruh dia kerja, yang gaji itu berhak, ya, memanfaatkan pekerja, gitu, jami'al waqt, semua waktu. Artinya semua waktu dari mulai jam kerja sampai berakhir jam kerja. Jadi yang nyuruh kerja berhak menerima manfaat dari orang yang kerja, karena dia yang ngasih gaji, ya. Nah sebaliknya ajir berhak mendapat upah gitu, ya, mendapat upah dari pekerjaannya itu. Walau lam yakun bi'amal, walaupun dia, ya, nggak kerja, ya. Walaupun dia nggak kerja, maksudnya nggak kerja apa? Seperti tukang umpamanya. Tukang mau kerja, bahannya nggak ada gitu kan, ya. Bukan bahannya nggak ada, dia nungguin pasirnya datang, apa kan nggak kerja ini. Karena dia kerjanya per hari gitu, walaupun ada jam-jam yang mana dia nggak kerja, pokoknya barangnya emang nggak ada, ya. Tetap dia gajinya satu hari sekian gitu, jangan dikurangin gajinya gitu. Itu ada. Jadi si ajir ini yang bekerja berhak dapat upah, ya, walau lam yakun bi'amal, walaupun dia enggak kerja karena nungguin barang belum datang. Atau umpamanya kerja satu hari 8 jam, ya, udah ada adat kebiasaan zuhur pulang dulu gitu, ya. Dia mau sholat zuhur, mau makan gitu kan, seenggak-enggaknya 1 jam, berarti dia nggak kerja kan, ya. Jadi bukan berarti upahnya dikurangin, ya. Nah itu namanya ajirun khas. Itu contoh. Ada lagi contoh berikut, aw yata'aqadu ma'hul mustajir liyakuma lahu bi'amalin muayyan, atau seseorang mustajir, artinya mustajir orang yang nyuruh kerja, ya, sepakat sama orang yang kerja untuk melakukan amal tertentu, pekerjaan tertentu, sedangkan yang disewa itu, yang digaji itu enggak menerima pekerjaan orang lain gitu, ya, sebelum pekerjaan itu selesai, ya. Seperti mana contoh? Kalau omal fil ma'amil, seperti orang kerja di pabrik, ya. Orang kerja di pabrik kan, dari mulai masuk jam sekian, keluar jam sekian. Nah, ya. Ini juga termasuk namanya ajir khas, ya. Jadi kontrak kerja ini per hari, ya, atau per bulan gitu, ya. Bisa jadi per hari, bisa jadi per bulan, atau per bulan setiap hari sekian jam. Mari cari contoh, mana lagi contohnya gitu. Al ujara fil hawanit gitu. Ada orang punya warung, ada orang punya warung apa aja, ya. Dan kan dia nggak sempet jagain warungnya gitu, ya suruh orang kerja jagain warung, ya deh. Jagain warung. Nah, berarti kontraknya kerjanya itu per hari berapa jam, dari mulai untuk buka warung sampai, nah gitu. Yang namanya orang jaga warung kan nggak terus-terusan orang belanja, ya. Kadang-kadang sepi, ya, gitu, tetap dapat gaji gitu. Jadi gajinya nggak dikurangin. Oh nih kerjaannya sepi nih, nggak ada orang, gajinya kurang, kagak. Mari contohnya, contoh lagi,
Daurus sinaat. Nah, apa artinya daurus sinaat? Rumah-rumah produksi ya. Seperti ente punya produksi konveksi gitu ya. Kan mempekerjakan tukang jahit itu. Ya, mempekerjakan tukang jahit. Kalau memang kontraknya itu per hari atau per bulan, ya. Kalau khayatin tukang jahit. Ya. Apalagi contoh kadzalika dahan fil bait wal bina. Nah, orang ya suruh ngecat rumah gitu. Dahan suruh ngecat rumah. Ya. Ya tukang tuh yang ngecat. Nah, itu juga namanya ajir khas. Ya. Ayo kerja sama saya ngecatin rumah. Ya. 1 hari saya gaji sekian. Ya. Al-banna, orang yang tukang bangunan. Najar, ya sama juga tuh tukang. Kalau najar itu tukang kayu gitu kan, ada tukang apa? Nah, apa itu? Tukang ngaduk ya. Ada tukang ngaduk, tukang kayu kan lain-lain ininya. Ya. Tukang bikin kusen, tukang bikin itu namanya najar. Ya. Kalau bina itu yang bikin tembok, bikin apa gitu. Ya apa itu istilahnya? Ya tukang bangunan. Kalau najarnya yang tukang bikin kayu apa? Kan lain-lain keahliannya. Waman ila zalik dan lain-lain lah. Miman ya'maluna fi hauzatil mustajir ya. Lain-lain daripada orang yang bekerja di ya apa? Di bawah kekuasaan orang yang suruh kerja. Nah, itu ya katakan ajir khas gitu. Ya, apa itu ajir khas? Pekerja khusus. Nah, tadi judul kita apa judul kita nih? Apakah orang yang kerja itu bertanggung jawab gitu kan? Maksudnya apa nih? Fa'am saluha ula al-ujara. Orang-orang kerja seperti itu tuh yang kita gaji per hari atau per bulan untuk ngerjain suatu pekerjaan khusus, mereka itu la yadmanuna mastujiru alaih. Mereka tidak wajib mengganti ya. Mastujiru alaihi apa yang mereka disewa, nggak wajib ganti. Apa artinya nggak wajib ganti? Kalau ada kerusakan ya. Kalau ada kerusakan ini, kerusakan itu, apakah orang yang pekerja itu disuruh ganti sama orang yang suruh kerja? Ya enggak wajib ganti. Selama yang bekerja itu sesuai dengan apa nih? Dengan kebiasaan. Ya. Kecuali kalau memang dia sengaja-ngaja ngerusak barang orang yang suruh kerja, nah itu wajib ganti. Selama enggak teledor, ya, enggak sengaja, enggak wajib ganti. Contoh dah umpamanya orang suruh ngejahit gitu, suruh ngejahit bahan, nah, akhirnya bahannya kegunting apa gitu, maksudnya itu kan bahan orang tuh kegunting, ini wajib ganti nggak? Itu maksudnya. Ya. Ente suruh masang genteng, akhirnya gentengnya jatuh, pecah gitu nah. Kan itu nggak ini susah sama ganti apa nggak paham gitu. Apakah pekerja itu wajib ganti tuh? Hah? Ente suruh masang genteng, ente suruh orang ngecat rumah, akhirnya catnya terbalik, nah gitu nah. Itu kan supaya gampang dipaham. Yang pekerja itu wajib gantiin nggak? Enggak, selama nggak ada apa? Kesengajaan, keteledoran. Ini maksudnya. Itu kan tadi judulnya si pegawai itu bertanggung jawab nggak, wajib ganti nggak? Layat manun, ya, tidak wajib ganti. Mastujiru alaih apa yang mereka disuruh kerja. Wa ma tahtaidihim minasinaat, ya. Dan yang ada di tangan para pekerja daripada segala macam pekerjaan.
illa iza ta'addaw. Nah, kecuali kalau mereka sengaja-ngaja tuh, ya. Sengaja-ngaja berbuat sehingga menyebabkan barang jadi hilang, barang jadi pecah. Nah, ini ta'addaw namanya, sengaja-ngaja. Bima halaka tahta aidihim, sehingga barang yang dia pegang, yang dia kerjain rusak. Au ta'ayyubin gitu, rusak. Nah itu, jadi nggak wajib ganti. Kama iza ta'addal itlab au tasahul, kama iza ta'ammada al itlab, demikian pula kalau seandainya dia sengaja tuh, kalau memang dia sengaja ngerusakin, au tasahala, atau dia itu teledor, ya, wa qassara, teledor bi asbabil hifri wa usulil amal, ya. Kecuali kalau dia teledor, dia sengaja, wajib ganti. Nah, kenapa si pekerja ini nggak wajib ganti kalau memang terjadi kerusakan atau kehilangan barang orang yang nyewa dia gitu? Kenapa nggak wajib ganti? Dzalika li anna yadal mustajir sabiratun hukman, karena tangannya, ya, li anna yadal mustajir sabiratun hukman ala mastajara alaihi ajir, ya. Ya. Karena pekerja-pekerja ini bagaikan amanah gitu, bagaikan orang yang dititipin amanat, orang yang mempekerjakan. Sama aja seperti ente nitip motor, ya, sama orang, ya. Kalau memang motor yang dititipin itu ditaruh pada tempatnya, dipelihara, dikunci, akhirnya hilang, itu apa, wajib ganti kan, Kak? Kecuali yang dititipin itu teledor, nah itu wajib ganti. Nah, jadi si ajir ini, pekerja itu hanya bekerja, ya. Diamanati ngerjain sesuatu oleh orang yang nyuruhnya dia bekerja. Ista'ana bil ajir, orang yang nyuruh kerja minta tolong sama pekerja, li syughlihi wa tasnihi, untuk melakukan suatu perbuatan. Fasara kal musta'in bil wakil, ya, seakan-akan pekerja ini, ya, apa itu, al musta'in, ya, bil wakil, seakan-akan orang yang bekerja ini wakil, ya, wakil daripada orang yang punya barang lah gitu, ya. Nah, lantaran itulah si ajir ini nggak wajib ganti kalau memang ada kerusakan. Itu tadi yang kita omongin namanya ajirun mustarok, ya. Jadi apa itu ajirun mustarok? Ya, seseorang mempekerjakan orang lain. Kontraknya apa itu? Ya, ya, per hari atau per bulan. Ya. Jadi di sini yang nggak dikontrak sampai jadi. Ya. Jadi kalau sampai jadi itu ya diborongin. Kalau diborongin kan berarti nggak per hari, nggak per bulan. Ya. Kalau udah selesai, wah gitu, lain itu. Nah, yang kita maksud al-ajrul khas itu tadi bukan borongan itu, harian atau bulanan. Nah, sekarang yang kedua, ajirun mustarak. Nah, jadi ajirun khas, ada ajirun. Kalau ajirun mustarak kan bukan satu orang nih, ya, kerjasama. Wa huwa allazi yata'aqadu ma'al mustajir, sama seperti tadi seseorang yang apa itu, transaksi bekerja sama orang yang nyuruh kerja perbuatan tertentu, ya, wa yastahiqul ajra bintihaihi. Nah, ini bedanya ajir mustarak ini dapat upah kalau udah selesai gitu, ya. Kalau udah selesai pekerjaannya barulah dapat apa, gaji. Kalau yang tadi kan enggak, walaupun belum selesai, kalau memang udah, ya, emang transaksinya satu hari kerja sekian 8 jam, walaupun belum selesai dapat gaji. Tapi kalau yang mustarak ini gajinya sampai apa, selesai. Jadi bahasa kita jadi apa, diborongin gitu. Borongin nih rumah lu sekian berapa nih gitu. Nah, itu kan
nggak bawa waktu, terserah mau kerjain bapak. Nah, tuh. Jadi kalau mustarok ini dapat gajinya kalau kerjaannya udah selesai gitu ya. Kalau yang tadi kan nggak lihat kerjaannya selesai ya. Nah, kalau kontraknya 1 hari 8 jam ya walaupun kerjaannya belum selesai gaji gitu. Nah, itulah namanya ajir mustarok. Kalau bahasa kita memborongin nih, kerjaan diborongin gitulah ya. Ya gitu, bisa jadi 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari ya. Nah kalau kena mustarok, kenapa dikatakan mustarok? Mungkin yang kerja bukan 1 orang. Kalau yang khusus kan bisa jadi 1 orang ya. Kalau yang namanya borongan masa iya dikerja sendiri, kan diajak kawan-kawan lain semua. Nah, jadi kapan dapat upahnya? Kalau ajir mustarok, kalau udah selesai. Tuh. Wa yumkinu ayata'aqada ma'a katsirin ala misli hadzal amal. Nah, ini yang transaksi bukan hanya seorang nih, bisa jadi beberapa orang ya. Gitu ya. Nah, yang namanya borongan nggak mungkin dikerjain diri. Apalagi kalau yang punya, yang nyuruh ini pengen cepet jadi, itu kan berarti kan yang kerja ini lebih dari 1 ini. Tuh. Nah, jadi ayata'aqada ma'a katsirin ala misli hadzal amal au ghairihi min fi zamanin wahid saja. 1 masa dikerjain oleh beberapa orang. Wala yakunu amaluhu ghaliban fi hauzatil mustajir au hudurihi. Nah, kalau yang borongan ini biasanya tidak dimandorin gitu. Tidak dimandorin sama orang yang apa? Suruh kerja gitu. Kalau per hari kan tadi dimandorin tuh. Minta pekerjaan orang tiap hari, kan itu ada di situ ngelihat. Kalau diborongin apa? Yang nyuruh kerja nggak mandorin, enggak. Pokoknya yang penting kan gitu, kan beda tuh. Kalau per hari tadi biasanya tuh dimandorin tuh, dilihat sama orang yang suruh kerja. Kalau borongan kan biasanya mau ngapain di situ ya. Nah gitu, paling ngontrol-ngontrol doang gitu ya, takut ntar ya, besinya kurang gede nih, ini kan ini ngontrol-ngontrol doang. Nggak kayak model kuliah harian. Kalau kuliah harian mau kita habis ini kerjain, ini habis ini. Jadi orang yang apa ajir mustarok itu la yakunu amalu ghaliban fi hauzatil mustajir. Pekerjaan mereka tidak selalu diawasi oleh siapa tuh? Oleh orang yang nyuruh kerja. Wa inna ma yastaqbilu bi amalihi fi manzilihi au dukani au ma'malih. Dia hanya yang nyuruh kerja hanya apa? Menerima. Dia datang, ya udah, no kerja so. Ya. Mana contoh kal khayyat? Seperti ente nyuruh jahit baju. Kalau yang tadi kan per hari itu konveksi per hari. Dia mau 1 hari berapa baju terserah. Kalau ini nih yang borongan ya, bikin baju jas gitu ya. Nah, begini modelnya begini. Itu kan nggak ketahuan berapa hari. Sobag. Apa itu sobag tadi? Nyuruh borongin orang ngecat kawa ini nyuruh orang ngeriska gitu. Kawa itu ngeriska. Hamal nyuruh orang bawa barang ya. Tolong bawa barang sono ya. Itu hamal ya. Idza hamal isnain, bisa jadi yang bawa 1 orang, bisa jadi 2. Apalagi contoh bengkel ya. Muslihis sayarat, bengkel. Ente punya motor rusak, punya mobil rusak ya. Atau servis. Nah, itu kan borongan itu ya. Bisa dikerjain sejam, bisa jadi 2 jam ya. Kalau memang kerjaannya agak beratan bisa taruh dulu tuh motor. Oke. Nah, itu namanya mustarok. Baik. Haula'il ujara, pekerja seperti itu yang kita borongin itu yusamuna ala dal fuqaha as-sunnah. Nah, ya. Kalau orang baca kitab fikih, mereka itu namanya sunnah. Kalau yang tadi itu yang per hari namanya umal, al ujara.
Nah itu al-ummal. Kalau yang kerjanya per hari atau per bulan, yang dilihat waktunya. Kalau yang dilihat sampai tuntas atau sampai selesai atau borongan, namanya sunnah. Sunnah. Nah ini judul tadi, apa dia wajib ganti nih? Yang borong tadi itu, seandainya barang orang yang punya orang yang barang orang yang suruh ngerja rusak, apa wajib ganti? Fahaulail ujara aidon gitu ya. Mereka pekerja ini pula, tadi dia itu namanya sunnah la yadmanun, sama tidak wajib apa? Nggak wajib ganti ya. Nggak wajib gantiin barang apabila rusak. Ya, barang yang punya siapa itu? Yang punya orang yang suruh kerja, nggak wajib ganti. Illa bita'adi. Nah, kecuali kalau rusaknya itu, hilangnya itu dengan kesengajaan ya. Alasannya apa? Alasannya barang-barang itu, barang-barang yang punya, barang-barang yang dimiliki oleh orang yang suruh kerja itu seakan-akan amanat. Amanat di tangan orang yang ngeborong ya. Gitu. Saya nyerahin ya. Nyerahin apa? Kain gitu. Ini kan barang saya kain sini. Ini saya serahin kain nih, tolong ente bikinin baju gitu. Jadi seakan-akan kain itu saya titip sama tukang apa? Jahit. Nah, gitu. Sama seperti ente nitip motor gitu, sama ya, jadi nggak wajib ganti kalau motor itu hilang atau rusak, kalau memang dia itu menjalani tugasnya apa dengan hati-hati ya, nggak sembrono gitu. Kalau memang dia sengaja atau teledor, wajib ganti. Baik. Al-ainu amanatun fi yadil ajir. Jadi benda itu, barang itu ya, barang yang ya disuruh kerjain adalah seakan-akan titipan di tangan orang yang disuruh kerja. Li'annahu mutatawwi'un bil hifdzi. Karena orang itu si pekerja itu mutatawwi'. Artinya mutatawwi itu artinya apa itu? Bekerja tanpa digaji. Bekerja tanpa digaji mutatawwi. Kan jagain barang orang nggak digaji. Yang digaji apa nih? Yang digaji apanya? Pekerjaannya, jagainnya kan nggak digaji. Jagainnya nggak digaji kan? Yang dikerja apanya? Kerjaannya. Oh berarti menjaganya itu hanya kebaikan ya. Kebaikan orang yang disuruh kerja, karena kan nggak digaji itu. Yang digaji kan kerjaan. Itu namanya mutatawwi', tidak wajib, tidak diwajibkan. Oleh karena itu kalau memang dia tidak teledor, maka tidak wajib ganti. Baik. Al-ujrah muqabilul amal, karena upahnya hanya semata-mata kerjaan, bukan memelihara barang orang yang suruh kerja. Wali anna qabdahu lil ain innama limaslahatil mustajir. Ya, orang yang disuruh kerja itu yang ngeborongin saat nerima barang punya orang untuk kemaslahatan orang yang nyuruh, orang yang punya barang. Oleh karena itu la yadmanu, tidak wajib ganti barang orang tadi, barang orang yang suruh kerja, illa idza ta'adda au qassara, kecuali kalau si pemborong itu teledor. Baik. Wa zahaba Abu Yusuf wa Muhammad. Nah, ini Abu Yusuf sama Muhammad, pengikut Imam Abu Hanifah, gitu. Pengikut Imam Abu Hanifah, ya.
Kalau kita ini mazhab Syafi'i, kira-kira yang seumpama Yusuf dan Muhammad ini Imam Nawawi, Imam Rafi'i gitu. Kalau kita baca fikih Syafi'i kan ada Imam Rafi'i, Imam Nawawi ya. Itu ulama pengikut mazhab Syafi'i. Nah, kalau Abu Hanifah bukannya Rafi'i Nawawi, namanya Abu Yusuf dan Muhammad. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad min ashabi Abi Hanifah, ulama pengikut mazhab Abu Hanifah. Apa kata beliau? In annal ajira al mustaraka yadman. Nah, ya beda nih. Kalau tadi kan kita bilang orang yang ngeborong itu nggak wajib ganti. Tapi kalau menurut Abu Yusuf dan Muhammad wajib apa? Ganti. Jadi yang nggak wajib ganti kalau ajirul khos tadi itu, yang kita pekerjakan tiap hari itu nggak wajib ganti. Tapi kalau yang diborong wajib apa? Ganti. Ini pendapat siapa? Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i, baik ajirul khos atau ajirul mustarak tidak apa? Tidak ganti deh. Nah, anak aja kata Abu Yusuf Muhammad pengikut Abu Hanifah, yadman wajib ganti mahalaka tahta yadih, yang hilang atau rusak kalau memang adanya di tangan orang yang kerja tuh, yang ngeborong tadi itu. Illa idza kana al-halak bisababin am la yumkinu tirazul anhu, kecuali kalau rusaknya itu disebabkan karena ya sesuatu yang umum yang tidak bisa kita hindari, seperti kebakaran gitu. Kalau kebakaran siapa yang bisa ini kebakaran? Kalau kebakaran berarti sebabnya umum, bukan sebab khusus. Nah itu nggak wajib ganti. Tapi kalau sebabnya khusus, kan ya wajib ganti. Kata siapa tuh? Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tadi nggak ada beda. Walaupun kebakaran apa yang namanya barang orang rusak nggak wajib ganti selama si pemborong itu, si pekerja itu tidak teledor ya. Nah, kalau Abu Hanifah lain nih wajib ganti, kecuali kalau sabab hilangnya itu sabab umum seperti kebakaran, seperti banjir tuh ya. Gitu. Nah, itu bab banjir. Ada orang ngeborongin gitu. Nah, akhirnya semennya hujan banjir mau nggak ganti, gitu. Semennya nganyut, pasirnya ke bawah banjir mau nggak ganti. Ya orang yang ngeborong nggak wajib ganti gitu, sebab kehilangan apa namanya dengan sebab umum bukan dengan khusus. Itu kata Abu Hanifah begitu. Fa idza kana al-halak awit talab bisababin yumkinu lihtiraz anhu kasyarikoti wa nahwiha yadman. Nah kalau memang sabab hilang itu dengan sebab khusus ya bisa dia jaga tapi dia teledor, nah itu maka wajib ganti. Ini Abu Hanifah. Ya. Jadi beliau bedain antara ajirul khos dengan ajir mustarak. Hujjatuhum, dalil mereka nih. Siapa ini dalil mereka? Abu Hanifah yang mengatakan apa tadi? Ya. Kalau ajirul mustarak wajib ganti, ya. Kecuali kalau memang sababnya itu dengan sebab yang umum tadi itu, yaitu banjir atau kebakaran. Maaf, mana dalil mereka? Al-hifaz ala masalihin nas. Nah, kata mereka yang namanya orang memborong, orang ngeborong disuruh kerja, dia harusnya memelihara punya orang katanya itu. Punya orang dia harus bertanggung jawab melihara. Li'anna amsal haula'il ujara idza lam yadmanu ma tahta aydihim minas sinaat istahanu bi amtiatil mustajirin wa amwalihim. Karena kalau pemborong itu enggak wajib ganti, nanti dia nyepelin punya orang. Tahu menyepelin. Kalau mereka enggak diwajibin ganti, para pekerja itu pemborong itu nanti sembrono. Ya. Apa itu sembrono? Ya. Nah, sembarangan aja naruh barang-barang orang. Ya. Namanya itu istahanu.
Kalau mereka nggak diwajib ganti, ya, nanti barang orang yang nyuruh kerja dia itu tidak memelihara. Taqabbalu a'malan tapauku imkanatihim ala hifziha wa taqbalu a'malan. Kalau memang mereka itu nggak bisa melihara harta orang, jangan mau ngeborong gitu kan maksudnya. Kalau memang nggak bisa mampu melihara barang orang, jangan ngeborong, jangan nerima borongan. Ya. Wan nas bi hajatin syadida ila sinaat. Ya. Oh, sedangkan semuanya orang sedangkan nggak semuanya orang bisa ngerjain sendiri. Ya. Orang banyak duit, ya. Apa dia bisa ngerjain diri? Kan enggak, kan membutuhkan orang yang disuruh kerja. Nah, orang yang disuruh kerja, ya, harusnya apa itu tadi? Memelihara harta orang. Wan nas bi hajatin syadida ila sinaat. Nah, orang ini perlu pekerjaan sebab dia nggak bisa ngerjain sendiri. Pakanatil maslahah fi tadminihim daruratan. Jadi kalau dikatakan orang yang keborong itu wajib ganti barang, ya, nah itu agar supaya mereka itu al-hirs, apa itu? Supaya mereka itu, ya, al-hirs, sungguh-sungguh memelihara harta barang orang yang apa itu? Orang yang nyuruh dia kerja, gitulah, ya. Itu, ya. Jadi ada kemaslahatannya kalau disuruh ganti. Nah, ada dua pendapat kan? Gimana kesimpulannya? Ada pekerja khusus, ada pekerja umum. Apa itu khusus? Orang yang kerja harian atau bulanan. Ya. Kalau yang yang musyarak, kira-kira yang apa itu tadi? Borongan. Nah, kalau yang khos nerima gaji setiap hari kan gitu ya. Kalau memang janjinya per hari, kalau per minggu, per bulan ya. Walaupun kerjaannya belum selesai tetap dapat gaji. Nah, kalau yang apa tadi? Ajar mustarok, yang borongan, dapat gajinya kapan? Kalau udah selesai pekerjaan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kalau umpamanya barang orang yang suruh kerja itu hilang atau rusak, apakah si pekerja ini wajib ganti? Menurut mazhab Syafi'i, baik yang umum atau yang per hari atau yang diborongin nggak wajib ganti, kecuali kalau sengaja atau teledor. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Sementara mazhab Abu Hanifah yang nggak wajib ganti kalau yang kerjanya harian. Nggak wajib ganti. Kenapa nggak wajib ganti? Karena kalau kerja harian, yang nyuruh kerja mandorin, mandorin tiap hari mandorin. Nah, jadi seakan-akan barang itu rusak atau barang itu hilang di depan orang yang punya barang, kan begitu. Jadi ini nggak pun ganti. Nah, tapi kalau kerja borongan, kan biasanya orang yang ngeborongin ini nggak. Nah itu tanggung jawab siapa? Pemborong. Kalau memang rusak atau wajib udah, ya. Nah, sekarang mana yang rojih? Ya, apa itu rojih? Mana yang cocok? Yang kuat? Di sini ada wanaro. Nah, kata musannif, menurut saya annal amal bihadza. Ya. Kita ngamalin mazhab Abu Hanifah zaman sekarang. Ya. Tuh. Zaman sekarang lebih baik nih. Karena orang dulu beda. Kalau orang dulu kan amanahnya masih banyak tuh. Orang dulu tuh tukang-tukang masih amanat. Nah, kalau sekarang nih, ya. Nah, jadi banyak tukang-tukang yang sudah kita tidak percaya. Oleh karena itu, kalau diwajibin ganti kan mereka kerjanya hati-hati, ya gitu kan. Gitu. Kalau diwajibin ganti mereka hati-hati. Nah, jadi kalau zaman sekarang lebih baik kita mengikuti mazhab siapa tadi? Abu Hanifah, ya, yang mengatakan kalau borongan harus
diganti. Nah, karena waktu Isya sudah tiba, sampai di sini kita tutup pengajian kita dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.